Shalom semuanya, puji Tuhan, saya bersyukur untuk kesempatan kali ini. Dan lewat video ini, saya bisa menyapa dimanapun teman-teman atau saudara-saudari berada. Dan lewat video ini juga saya bersyukur karena bisa membagikan sharing firman Tuhan bagi kita semua dan bagi teman-teman yang menonton video ini. Dan sharing firman Tuhan tersebut saya ambil di dalam kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Dan di situ ada dicatat bahwa ada sebuah cerita, dan cerita tersebut sering kita dengar dulu masih kita sekolah minggu, sering diceritakan oleh guru-guru sekolah minggu kita. Dan sering juga kita dengar mungkin di tiap-tiap gereja kita yang disampaikan lewat khotbah oleh hamba-hamba Tuhan di gereja kita masing-masing. Dan hari ini saya membagikan atau lewat video ini saya mau membagikan kembali buat kita, dan saya percaya firman Tuhan itu selalu baru dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita langsung saja lihat cerita tersebut di dalam kitab Lukas 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita semua. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintas kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Puji Tuhan. Teman-teman, di cerita Zakheus ini saya memberi perikop atau judul sharing ini tentang ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan akan terjadi keselamatan dalam kehidupan kita, atau akan terjadi perubahan pertobatan dalam kehidupan saya dan teman-teman. Jadi perikopnya seperti yang saya katakan bahwa ada perubahan atau pertobatan, keselamatan yang akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, bagaimana cara kita untuk mencapai atau bisa memiliki perjumpaan dengan Tuhan? Yang pertama, kalau kita lihat dari cerita Zakheus ini, di ayat yang pertama, ketika Yesus mau memasuki kota Yeriko, yang pastinya ada berita atau informasi ketika Tuhan mau melewati kota itu. Dan lewat informasi-informasi, Zakheus bisa mendengar dan pengen mengetahui seperti apa sih Tuhan tersebut. Dan cara pertama untuk kita mengalami Tuhan atau memiliki perjumpaan dengan Tuhan, yang pertama kita harus mendengar, yang artinya mendengar akan firman Tuhan atau mendengarkan khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan, berita-berita kabar baik tentang firman Tuhan, sehingga ketika kita mau mendengar, dan di situ juga kita akan memiliki rasa penasaran yang tinggi, rasa penasaran, rasa ingin tahu tentang isi firman Tuhan, rasa ingin tahu tentang apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, di situ kita harus memiliki perjuangan, artinya bertindak, melakukan sesuatu. Karena ketika kita lihat di sini bahwa Zakheus memiliki kekurangan dalam pribadinya, walaupun dia seorang yang kaya, tetapi dia memiliki kekurangan dalam postur tubuhnya. Dia seorang yang pendek, tetapi kekurangan tersebut tidak membatasi dia untuk memiliki perjumpaan dengan Tuhan, saudara.
dan dia mau berusaha, karena ketika dia sudah mendengar, memiliki rasa penasaran yang tinggi, dia mau bertindak dan berusaha karena dia tahu bahwa dia harus mau melihat, karena dengan rasa penasarannya yang tinggi. Makanya di ayat 3 dikatakan dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, dan dengan rasa penasaran yang tinggi ini yang mendorong dia untuk mau berusaha. Dan di ayat yang keempat dikatakan bahwa maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Yang pastinya ketika Sakeus mau mendahului banyak orang, dia sudah tahu, memastikan bahwa ketika dia memanjat pohon ara tersebut, pastinya Yesus akan melewati bawah pohon tersebut, dan Yesus akan melihat dia, dan dia akan melihat Yesus. Dan seperti apakah Yesus itu, teman-teman? Dan kehidupan kita juga, teman-teman, seperti itu. Ketika kita mau pengen berubah, tetapi mungkin kita rasa sulit, orang lain bisa berubah, tetapi kenapa kehidupan saya tidak bisa berubah? Yang pastinya mungkin teman-teman memiliki masih kurang memiliki semangat untuk mencari firman Tuhan, semangat untuk mencari Tuhan, atau mungkin kita belum bisa terlalu meluangkan waktu kita kepada Tuhan. Jadi hari ini kalau kita mau memiliki perubahan dalam kehidupan kita harus berusaha. Yang satu harus meluangkan waktu untuk Tuhan, sehingga kita bisa ikut beribadah, kita bisa ikut mungkin komsel, kita bisa mungkin ikut ibadah pemuda, atau ibadah apa saja, persekutuan doa apa saja yang berkaitan dengan Tuhan. Dan di situ kalau ketika kita mau meluangkan waktu kita mau berusaha meluangkan waktu kita, yang pastinya kita akan mengalami namanya perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin hari-hari ini teman-teman bisa bilang, tetapi saya memiliki kekurangan, nggak punya motor, nggak punya apa-apa untuk mau datang beribadah. Tetapi di sini dikatakan, walaupun Sakeus orang yang kaya, teman-teman, tetapi dia juga memiliki kekurangan. Tetapi kekurangannya itu tidak membatasi dia. Dan saya mau bilang buat kita semua, jangan sampai kekurangan kita membatasi kita untuk memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Karena saya percaya ketika kita mau berusaha, di situ kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan di situ dikatakan bahwa lalu Sakeus di ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Jadi ketika kita mengalami Tuhan, memiliki perjumpaan dengan Tuhan, yang pastinya kita akan mengalami sukacita dalam kehidupan kita. Mungkin kita dulu memiliki kehidupan yang mungkin suka, tapi saya percaya ketika teman-teman dan saya memang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pastinya kita akan memiliki sukacita, teman-teman. Dan di ayat selanjutnya dikatakan, ayat 9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Jadi saudara, teman-teman, ketika kita mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang pastinya terjadi perubahan dalam kehidupan kita, terjadi pertobatan, terjadi keselamatan. Dan di sini ketika saya pelajari, bukan keselamatan hanya kepada Sakeus, tapi ada dua keselamatan, yaitu yang pertama, keselamatan secara pribadi kepada kehidupan Sakeus. Sakeus diselamatkan dan dia bertobat ketika mengalami Tuhan atau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan juga sedang menyelamatkan penduduk di kota Yeriko, yang artinya ketika Sakeus bertobat, Tuhan sedang menyelamati penduduk di kota Yeriko. Karena ketika Sakeus bertobat, saya percaya penduduk di kota Yeriko tidak akan diperas lagi oleh Sakeus, atau Sakeus tidak memeras penduduk tersebut. Dan saya percaya hari-hari ini kalau teman-teman dan saya masih belum memiliki perjumpaan dengan Tuhan, marilah kita mau mendengarkan firman Tuhan dan mau merespon firman Tuhan, dan mau berusaha untuk mencari Tuhan, dan mau berusaha meluangkan waktu kita untuk ibadat atau untuk hari-harinya Tuhan.
Karena saya percaya ketika kita melakukan hal-hal tersebut, di situ kita akan memiliki perjumpaan dengan Tuhan, teman-teman. Amin. Dan saya percaya ketika kita memiliki perjumpaan dengan Tuhan dan kita diselamatkan atau kita memiliki pertobatan, dan pertobatan itu bukan hanya kita yang merasakan, dan karena pertobatan itu juga bisa dirasakan oleh orang tua kita. Ketika melihat kita bertobat, mereka bisa merasa bangga, mungkin anak saya bisa diubahkan seperti itu, dan bisa dirasakan oleh teman-teman kita. Mungkin dulu teman-teman kita melihat kita gitu orang yang penuh dengan pergaulan bebas, atau orang yang penuh dengan minum-minuman keras, orang yang suka kelayapan. Tetapi ketika kita bertobat, itu bisa menjadi contoh yang baik bagi mereka bahwa kita sudah memiliki perubahan. Dan perubahan itu terjadi hanya karena ketika kita memiliki namanya perjumpaan dengan Tuhan, teman-teman. Saya percaya hari ini ketika teman-teman mau berusaha untuk mencari Tuhan, mau meluangkan waktu buat Tuhan, saya percaya pasti teman-teman akan memiliki namanya pertobatan atau keselamatan dalam kehidupan kita. Saya bersyukur buat firman ini, karena ketika firman ini saya benar-benar ada di posisi tersebut. Ketika saya dulunya hidupnya cukup luar biasa, teman-teman, hidup di luar Tuhan, tetapi ketika saya memiliki mau mendengar dan mau berusaha, dan puji Tuhan, hari ini saya masih dalam tahap pembentukan di Pertisi atau sekolah Alkitab di Bali, Pertisi Bali, dan puji Tuhan hidup saya diubahkan, dan bahkan saya bisa menjadi contoh lah mungkin bagi keluarga saya dan orang tua saya. Melihat perubahan yang ada dalam kehidupan saya, mereka juga bisa merasa bangga lah. Dulu mungkin saya orangnya penuh dengan minuman keras, pergaulan yang tidak baik, dan bahkan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi ketika saya memiliki mau berusaha, mau meluangkan waktu, mau merespon kebaikan Tuhan itu, dan saya bersyukur bisa diubahkan. Seperti Sakeus ini juga, teman-teman. Jadi ketika Sakeus bertobat, bukan hanya Sakeus yang merasakan pertobatan itu, penduduk di kota Yeriko pun merasakan bahwa ketika Sakeus bertobat, yang pastinya mereka tidak akan diperas lagi. Dan saya pribadi juga seperti itu, sama juga seperti teman-teman. Saya pribadi ketika saya bertobat, bukan saya sendiri yang merasakan pertobatan itu, tetapi mungkin khususnya bagi orang tua saya, mereka akan merasakan itu, dan mereka merasa bangga bahwa puji Tuhan anak saya bisa berubah. Dan hari-hari ini ketika saya dan teman-teman, mungkin kehidupan masa lalu saya dan teman-teman sama, kita harus bersyukur, karena itu adalah mungkin salah satu pergumulan dari orang tua kita, dan bisa membanggakan orang tua kita karena kita bisa berubah dan tidak membuat mereka merasa repot atau pusing mengurus kehidupan kita, karena kita memiliki perjumpaan dengan Tuhan, kita berubah, teman-teman. Jadi cukup sampai di sini sharing saya yang mau saya bagikan. Saya percaya biarlah sharing ini bisa memberkati kita semua, atau bisa memberkati teman-teman yang menonton video ini. Dan sekali lagi saya mau sampaikan bahwa kalau ketika kita mau memiliki perjumpaan dengan Tuhan, marilah mendengar dan marilah bertindak atau melakukan, dan luangkan waktu kita kepada Tuhan. Di situ ada perjumpaan dengan Tuhan. Dan ketika teman-teman memiliki perjumpaan dengan Tuhan, saya percaya kehidupan kita diubahkan. Sebab di ayat 10 dikatakan, atau ayat yang terakhir dikatakan bahwa sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya percaya Tuhan sedang datang untuk mencari kehidupan saya dan teman-teman. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.